Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video kedua lanjutan dari video sebelumnya. Yang pertama, di video pertama saya cerita tentang proses pembelian tanahnya dulu. Oh iya, perkenalkan dulu, nama saya Danar. Jadi saya seorang freelancer di bidang multimedia. Dan ini adalah video kedua, lanjutan dari video pertama. Lanjut aja. Jadi setelah proses beli tanah di episode sebelumnya, di sini saya akan cerita proses desainnya sama selagi saya berproses mengurusi pembelian tanah. Jadi saat beli tanah itu kan nggak langsung lunas kan ya, dan itu juga nggak bisa langsung kita, walaupun kita punya uang juga nggak bisa. Kalau punya uang bisa sih. Intinya setelah beli itu kan kita harus mikirin tuh untuk proses nyicil beli tanahnya, termasuk mikirin juga rumahnya ini mau dibuat apa. Jadi untuk biar motivasinya saya tumbuh ya, saya itu kemarin setelah beli itu fokusnya langsung ke desain. Jadi ngayal gitu, cari referensi-referensi, terus ngedesain juga karena saya basicnya multimedia. Saya bisa 3D dan ya saya bisa aja, saya bisa 3D dan bisa desain, tapi saya nggak bisa ngedesain arsitek gitu ya. Saya nggak paham arsitek, tapi kalau untuk desain saya bisa gitu aja. Jadi sambil proses itu saya cari teman-teman saya yang bidang arsitek untuk konsultasi terkait desain, dan saya menyampaikan ke banyak orang, terutama di circle saya, bahwa apa yang sedang saya lakukan. Jadi saya proses beli tanah nih, pengen bangun base camp gitu. Itu saya lakukan kenapa? Saya pikir ya supaya jadi motivasi buat saya, dan tentu saja saya yakin akan bantuan doa dari teman-teman itu sangat penting. Dan benar, akhirnya saya langsung proses belajar desain lah. Dan untuk desain, jadi kita pertama kan yang video yang saya referensi saya tampilkan di video sebelumnya juga ya. Jadi ini saya tuh pengennya bikin tumbuh ya, jadi nggak langsung jadi karena alasan budget tadi. Dan ya udah, saya fokuskan ke kira-kira bikin desain yang sesuai kebutuhan saya, mau bikin kayak apa sih gitu, dan jangka berapa lama nih kira-kira target saya. Saya targetkan sih ya ini akan selesai dalam waktu 2 sampai 3 tahun gitu ya. Itu sudah benar-benar sesuai yang kita mau gitu. Dan tandanya 2-3 tahun ke depan ya harus kerja keras gitu. Oke, ini ada musik, ada tempat musik karena saya dan teman-teman saya juga senang main musik ya. Saya nggak begitu aktif tapi senang main musik. Di bidang musik saya suka. Jadi saya pengen di rumah itu ada tempat musiknya sama tempat nongkrong gitu. Karena memang paling ketemunya tempat nongkrong gitu kan, sama tempat buat kerja gini. Karena di bidang saya di multimedia ya, kayak ngedesain video, terus bikin event gitu ya, terus ya visual lah saya bidangnya. Saya butuh tempat-tempat yang kayak gini, dan saya butuh berhubungan dengan banyak teman, banyak orang, dan khususnya sih di tim saya, tim-tim yang circle saya, untuk diskusi hal-hal yang kreatif gitu. Jadi kerjanya tuh ngopi sebenarnya, banyak ngopinya, tapi itu penting buat kita gitu ya. Terus ya ini adalah referensinya. Jadi dari tanah yang kita dapetin, kita beli, karena belum bisa dibangun ya, saya menyibukkan diri untuk belajar untuk ngedesain rumah. Meskipun saya bukan arsitek, masalah eksekusi itu nanti aja lah, yang penting saya prosesnya gitu dulu. Dan akhirnya saya belajar SketchUp. Ini adalah desainnya. Jadi ini adalah tanahnya dulu, saya ambil itu ukurannya 490 kali 13 meter atau 4,9 meter kali, anggaplah 5 meter ya, 5 meter kali 13 gitu aja. Di sini saya punya
gambaran desain secara keseluruhannya memang, tapi saya nggak mau share dulu ke teman-teman terkait gambaran keseluruhan. Kenapa? Karena ini konsepnya rumah rumah tumbuh ya. Jadi bener-bener yang saya harus punya dulu gambaran ke depannya kayak apa. Ini sudut pandang saya ya, sebagai seorang yang bukan arsitek. Eh, saya punya harus harus inikan dulu sih. Eh, harus saya tata dulu mindset saya gitu. Mindset saya untuk melakukan ini tuh karena apa gitu. Terus dengan jangka seperti apa ya. Jadi ini menjadi motivasi buat saya, dan artinya ya kerja keras dan harus sabar gitu kan. Tapi tetap terencana gitu maksud saya. Jadi setelah kita dapat tanahnya, saya banyak belajar ini. Ini saya software belajar juga, baru setelah beli tanah itu saya belajar SketchUp, banyak tutorialnya. Dan saya ada pengalaman beberapa kali ngedesain juga, tapi pakai software 3D yang lain, bukan SketchUp. Jadi pernah juga ngebantu ngedesain untuk cafe kayak apa tuh pernah, tapi ngejarnya bukan dari sisi untuk saya eksekusi ya. Jadi untuk tampilan aja, jadi pakai software lain. Jadi saya harus belajar ini, kenapa? Karena ini setelah saya tanya-tanya ke teman-teman yang arsitek atau teman-teman yang di bidang properti, software ini yang paling banyak dipakai untuk mereka eh, ngedesain. Jadi saya pikir ya udah, saya akan bikin ini dulu, dari saya bikin sendiri, yang nantinya ketika saya butuh bantuan orang-orang yang mengerti bidang membangun rumah, tentu saya akan cari konsultan ya nanti, karena nggak tahu kan bangun rumah yang kokoh gimana, yang bener gimana. Saya butuh terus melakukan itu. Jadi nanti dengan saya pola ini, saya masih, jadi saya ikutin rule yang sama gitu. Saya jadi dengan saya cukup bisa kasih data saya gitu kan, data saya kasih, pastinya banyak yang salah sama mereka, mungkin akan direvisi. Bayangan saya seperti itu, toh ya nggak ada ruginya saya belajar gitu kan. Oke, sorry saya sambil merokok. Dan ini adalah bayangan rumah yang akan saya desain nantinya. Jadi di sini, nah tahap satu itu kayaknya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau dari sisi desain, ini saya punya desain tuh di depan ya. Jadi saya sebelum punya gambaran di desain di depan itu akan seperti apa. Jadi prinsipnya saya pinginnya depan ini sementara ini akan menjadi carport, pasti ini carport. Cuman saya pingin tuh atas tuh menjadi bangunan yang utama, yang dia akan menjadi studio nantinya. Ini akan jadi area yang bisa dilihat itu ya kokoh, yang dilihat itu bagus, keren gitu, ada di pasti di depan. Tapi saya tahu ketika saya fokus ke sini, saya nggak ada budget. Jadi ini saya pendam dulu, saya sisakan area 5 meter kali 5 meter di depan. Ini untuk parkir mobil dan kosong. Jadi atasnya saya kosong karena ini saya berasumsi ke depan akan saya bangun, maka di sini sudah ada pondasi. Ini nggak ke gambar ya. Di sini ada pondasi cor. Ini kita cor semua di depan. Jadi ini harus kokoh yang depan karena ini akan kita kembangkan ke depannya. Dan ini saya kosongin sementara kita jadikan area untuk teras atas atau apa ya, balkon ya. Jadi dari sini toh di sini kita juga bisa dapat view. Di sana nanti ada kelihatan sawah, kelihatan gunung gitu. Ini masih oke lah. Jadi untuk awal-awal rumah ini dibangun, saya masih dapat ini karena mungkin 3 tahun ke depan bisa jadi ini sudah jadi perumahan, view-nya nggak sebagus sekarang. Jadi kayaknya kita bikin seperti ini aja dulu. Selagi kita juga belum ada budget untuk bangun ini di depan kan. Jadi area depan kita kosongin. Oke. Masuk ke area dalamnya. Nah, di area dalam tuh saya bikinnya kayak gini juga. Ini target saya pertama ya. Jadi saya tuh pengennya di area ini ada semacam taman, baru ada ruang kerja lagi gitu. Cuman balik lagi karena budget lagi. Jadi saya mengutamakan dulu yang utama.
utamanya apa? Ya tentu saja struktur bangunannya, karena struktur bangunannya ini mungkin kedepannya akan dibuat seperti apa, terus dibuat yang lebih gitu. Tentu secara pondasi, terus struktur bangunannya itu harus benar-benar eh, dipertimbangkan kan. Jadi saya memilih untuk saya loskan dulu yang di bawah, saya bikin los aja sambil ada taman. Memang konsepnya saya kan gini, depan tuh pasti kalau nantinya ini dibangun, di depan ini nanti kita kembangkan, kita nggak ada taman gitu, karena aktivitas kita juga jarang di depan, pasti di dalam. Jadi saya pikir ada tamannya tuh di dalam. Nah jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh sebenarnya saya fokuskan area ini adalah taman, area ini taman. Dan lalu di area bawah di sini ini area kerja. Ini kalau kita lihat dari di sini ini area kerja. Nanti area kerjanya kayak apa, nah itu juga saya masih skip dulu. Yang penting saya dapetin bangunan utama dulu. Dan ini ada kamar mandi, dan jadi saya masih belum saya plester ya, saya kasih masih pakai tanah gitu, pakai batu apa ini, apa sebutannya teman-teman ya, batu-batu yang di kafe-kafe gitulah. Jadi konsepnya begitu ini. Jadi kalaupun nggak apa bisa ditempati sekalipun kayaknya juga nggak layak kan, ini masih saya biarkan aja. Tapi sudah ketata gitu, dan nanti ini kan pasti dikembangin. Lalu ke atas juga seperti itu. Ini seperti ini saya bikin cor dulu area sini, dan atasnya saya bikin los. Sebenarnya konsepnya ada 3 lantai di sini. Di sini ada kayak kayak mezanin gitu ya di atasnya sini. Nah itu adalah target saya pertama. Kenapa? Karena balik lagi teman-teman, budget ya. Jadi saya orientasinya kan juga nggak ditempatin dulu gitu kan, tapi saya berharapnya ini sudah bisa ditempatin. Jadi saya dengan ini jadi seperti ini, maka sebenarnya ini udah selesai tahapan 1 gitu. Dan tahapan 2, budget yang saya keluarkan setidaknya semakin lama itu semakin turun ya. Dan saya bisa mencicil berdasarkan budget yang saya punya ke depannya. Jadi nanti kalaupun sudah jadi seperti ini dan saya hanya ada budget untuk membuat area studio yang di sini atau tempat yang di sini, it's okay, ini nggak masalah. Saya bisa gunakan ini dulu, area di sini saya pasti kaca gitu. Terus habis itu dikasih buat kerja kecil dulu ya, compact gitu. Saya pikir juga sudah bisa gitu kan. Tapi ini nggak efektif. Jadi saya bikin perencanaannya lagi di, kalau teman-teman lihat ada di scene 3. Di sini sorry, kalau teman-teman lihat, jadi saya akan melakukan prosesnya itu membangun dari atas ke bawah gitu, atau dari belakang ke depan, supaya waktu ini dibangun atau diproses ya, itu tidak mengganggu yang sudah ya. Jadi kalau konsepnya tumbuh, jadi kan nyicil nih ceritanya. Jadi saya pinginnya sih kalau perencanaan saya itu dari atas ke bawah dulu. Jadi kalau dari atas yang area ini sudah, baru ke sini, baru ke bawah gitu. Jadi saya kasih warna beda dengan asumsi saya akan menggunakan cash flow saya senilai misalkan 50 juta per project gitu. Atau untuk ini kan terserah teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman mau menggunakan cara saya, itu dilihat aja kapasitasnya teman-teman berapa nih. Apakah misalkan 10 juta per eksekusi, atau 5 juta per eksekusi, atau per berapa ya. Jadi kalau saya lebih senang gitu dikonsistenkan, atau dari tinggi ke murah gitu. Kalau ini sudut pandang saya yang bukan arsitek ya teman-teman. Jadi karena proses itu tadi, jadi kita akan bikin dia dari atas ke sini. Saya belum ke tahapan ini sih, tapi setidaknya kalau sudah jadi bangunan utama, kita akan pilih lah ngikutin budgetnya kita. Tapi ya kalau efisiennya, baiknya ini sih dari atas ya, dari atas ke bawah, dari sini dulu area ini, lalu di area sini, baru di area bawah, dan seterusnya. Oke, ini adalah perencanaan untuk areanya dengan
model apa ya, saya unhide dulu. Oke, ya jadi seperti ini. Jadi saya sudah bikin balok-balok ya, kayak semacam kedepannya tuh kita mau mengembangkannya tuh dari mana ke mana dan area mana aja, dan dari situ kita bisa memanage keuangan kita itu berdasarkan area yang pengen kita kembangkan. Jadi kita sudah punya gambar master plan-nya. Kalau ini adalah bukan master plan, kalau ini lebih ke saya bikin clustering dulu ya. Oke, untuk gambar master plan-nya mungkin saya akan tambahkan dulu. Untuk master plan saya akan share ke teman-teman screen saya aja. Nah, saya ada sebuah, nah ini master plan-nya. Jadi dari gambar tadi kira-kira saya sudah kira-kira mau bikin kayak gimana ya gitu. Nah, ini sudah saya bikinkan dari yang file SketchUp tadi sudah saya dreamkan dulu lah. Oh, nanti kira-kira kayak gini nih pinginnya saya gitu. Jadi begitu saya ada di parkiran depan sudah bisa masuk. Di sini ada taman gitu ya. Nanti di taman ini rencana saya ada tempat nongkrong gitu ya. Jadi saya bisa duduk di sini sama teman-teman, bisa main musik. Jadi ini dibikin kacanya ada bawah tangga itu ada studio. Sebenarnya ini memanfaatkan area ini sih. Terus tempat duduknya ini dibuat miring gini supaya yang di dalam tuh agak dapat ruang ya, walaupun karena kok untuk studio musik segini tuh kecil banget gitu kan. Tapi kan ini bukan studio musik ya, sebenarnya adalah storage, tapi sekaligus ya buat senang-senang masih bisa lah gitu. Lalu di ruangan ini adalah ruangan kerja. Jadi ruangan kerja kita kan butuhnya nggak gede sih, cuman untuk ngedit video, untuk ketemu klien gitu kan. Klien juga pasti lebih senengnya paling nongkrong-nongkrong aja selama ini, nggak yang terlalu serius ya cara meeting kita selama ini. Jadi itu nanti kira-kira seperti ini untuk lantai bawahnya. Ini di sini nanti bisa digunakan untuk sofa mungkin atau tempat komputer dan lain-lain. Saya untuk interiornya saya pikir belakangan deh. Yang penting yang make sense untuk masuk akal ya, masuk akal untuk saya eksekusi dengan pola bikin ruangan dulu aja gitu. Ada yang penting ada kamar mandi, ada listrik, internet. Andai kan area bawah ini sudah seperti ini aja udah bisa gitu. Tapi ini ada master plan-nya untuk yang di bawah kira-kira seperti itu. Nanti saya pinginnya juga ada action gini. Ini sebenarnya untuk jalur kabel data, kabel video, karena kita di multimedia ya. Jadi kita bikin pakai ini. Sebenarnya untuk alternatif kabel tray ya. Kabel tray itu mahal, jadi saya kebayang kok bikin aja dekoran kayak gini gitu. Mungkin kita akan naik ke lantai 2. Di lantai 2-nya ini kesini kan. Tempat ini sebenarnya tempat yang sifatnya untuk meeting, untuk diskusi, karena sambil ngedit video dan lain-lain lah. Intinya sih untuk ruang editor yang paling banyak nanti, atau buat saya untuk ngedit sambil apa ya, ngedit ya pastinya, sama beberapa biasanya ada anak magang gitu. Jadi nanti di sini karena kalau saya sebagai freelance tuh kan kalau ada project ngundang freelance juga gitu. Jadi ceritanya saya itu kalau kerja sama sesama freelance gitu. Jadi saya dapat project, saya ngajak freelancer untuk mengerjakan project di tempat saya. Dan begitu sebaliknya, kalau teman saya freelancer yang lain yang dapat project, saya yang diajak untuk membantu mereka gitu. Maka saya butuh satu tempat ketika saya ngajak freelancer kerja, mereka kerja di sini. Misalkan dia dari luar kota, saya sebisa mungkin di tempat ini sudah memfasilitasi fasilitas basic ya, entah ya kamar mandi tadi di bawah sudah ada. Terus nanti makan saya belum mikir apakah dia akan masak, apa akan, kayaknya sih jarang banget masak, paling nanti dibikin dapur kecil gitu aja. Itu juga belum ada di rencana saya di sini. Tapi yang pasti kita siapkan adalah area untuk istirahatnya, nanti ada di balkon di atas di sini. Nah, kita manfaatkan area ini untuk kalau orang kerja itu bisa istirahat di sini, nginep ya, nginep tuh bisa di sini. Panas enggak gitu kalau di sini.
Ya kita lihat aja lah nanti panas apa enggak. Tapi kalaupun panas ya kita pasang AC kan di sini nanti. Dan ini masih bisa buat kerja juga. Dan ini ada pohonnya sampai sini. Jadi ini juga penting sih mezanin ini buat manajemen pohonnya. Kalau terlalu tinggi, kalau nggak ada ini motongnya susah. Tapi kalau ada ini kan jadi mudah gitu ya. Oke. Jadi ini adalah konsep dari rumah tumbuh yang akan kita buat nanti. Oke, kira-kira seperti itu. Apalagi ya? Nah, jadi ini adalah gambaran dari rumah tumbuh yang akan kita bangun ya. Jadi nanti kita akan memulainya dari mana dulu sampai kemana dulu. Jadi yang penting kita sudah dapat gambarannya, dan ini adalah batasan dari produksi kita. Ini jadi kita harus batasi sih. Nanti kalau sudah masuk ini sudah jadi, barulah mikirin yang depan ini. Karena mikirin yang sampai sini aja udah kayaknya udah berat nih. Oke, jadi seperti itu. Oke ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini tadi, jadi teman-teman bisa pahami kenapa saya bikin seperti ini. Setidaknya, oke, paham di sini. Nah, setidaknya tuh saya berpikir gitu. Kalau sudah jadi bangunan utama, kita bisa memanage keuangan kita itu semakin awal tuh. Misalkan dari awal saya tadi beli tanah seharga 200-an juta gitu. Kalau itu sudah lunas, nyicil kan enteng gitu ya. Pasti nggak langsung enteng, pasti berat tuh bangun rumahnya lagi gitu. Bangun rumahnya ini minimal seperti ini ya. Nah, ini saya juga sudah mulai proses bangun sih sebenarnya. Untuk bangun ini biayanya saya juga nggak yang ngerti cara ngitung secara detail bagaimana membangun rumah ya seperti ini. Tetapi saya gunakan jasa arsitek atau memborong lah. Kalau dari sisi arsitek awalnya juga saya pakai arsitek, cuma nggak pernah ketemu tuh dari sisi desain, karena mungkin kebutuhan ya, sama kebutuhan saya sama yang dimaksud sama si arsiteknya mungkin nggak ketemu. Jadi saya ya memilih untuk desain sendiri, tetapi dengan konsultasi dengan mereka gitu. Jadi saat ini selesai, saya borongkan. Jadi pekerjaan selanjutnya memborongkan fase ini kepada kontraktor atau kepada pemborong lah gitu. Memang kalau dihitung-hitung sampai finishing sih harusnya bisa ya, tapi kan saya balik lagi nih budget intinya. Jadi saya polanya di tahapan selanjutnya itu adalah mengeksekusi desain ya. Jadi dari desain yang sudah ada kita akan eksekusi tahap 1 ini kepada pemborong gitu. Oke, sekian dulu dari video ini yang lebih fokus ke desainnya. Selanjutnya nanti akan kita bahas eksekusi dari bangunan ini ya, yang dari desain yang master plan atau keseluruhan, lalu membaginya menjadi bagian yang akan kapan kita bangun per mana dulu gitu. Kalau saya akhirnya fokusnya ke sini dulu. Yang penting gini sih kalau saya. Yang penting bangunan ini adalah berdiri, struktur utamanya sudah selesai, atapnya sudah selesai dan sudah bisa dikunci, nggak ada listrik pun nggak masalah ya. Karena kalau sudah seperti ini kita tinggal dalam waktu hitungan bulan pun, bukan kita tinggal ya, artinya projectnya nggak jalan beberapa sebulan 2 bulan kayaknya juga masih aman gitu kan. Tapi ya tetap aja saya harus tetap pantau gitu kan, pantau dibersihin kayak atau bagaimana, tetap dilakukan walaupun belum sepenuhnya jadi. Oke, sekian dulu teman-teman video ini. Ketemu di video selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.